Kula riyen kan naneme nggih sekitar 5.000-an pohon. Itu dulu pas harga 40.000. 40. Nggih, alhamdulillah. Saged nampi sekitar totale sekitar 60 jutaan lah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vita Aprilia Safitri di Nusantara Bertani TV, media inspirasi pertanian Nusantara, khususnya pertanian cabai rawit. Dan kali ini saya sedang berada di lahan seorang mbak-mbak yang menanam cabai rawit. Dan saya lihat cabai rawitnya seperti ini lumayan bagus, alhamdulillah panenannya banyak, dan saya langsung ingin mewawancarai. Jadi jangan lupa untuk disimak sampai akhir ya. Oke, sekarang saya langsung bertemu dengan Bu Tani. Kali ini perempuan yang hebat, yang merawat lahan ini dan sampai sekarang dari awal. Saya pengen belajar banyak nih sama mbaknya. Bilang mbak aja ya. Belum begitu Bu, gitu Bu. Oke, langsung aja Mbak. Saya boleh ya nanti wawancara ya Mbak ya. Dari awal sampai akhir kan ini jenengan yang merawat. Sekalian mau tanya-tanya nih, soalnya saya kan sebagai petani pemula. Masih awal-awal di dunia pertanian. Oke, boleh tahu Mbak dengan nama siapa? Kula Mbak Eni Latifah. Mbak Eni. Oke, saya panggil Mbak Eni aja ya. Mbak Eni, ini lokasi lahannya ada di mana Mbak? Niki teng Kapuhan Sawangan, Mbak. Dusun Kapuhan, Kelurahan Kapuhan, Sawangan, Magelang. Oh iya, Dusun Kapuhan, Desa Kapuhan, dan kecamatannya Sawangan, Kabupaten Magelang. Kalau boleh tahu ini tanam rawit apa ini? Niki bibit Akiyama, Mbak. Oh, rawit Akiyama. Populasinya berapa sih? Niki 1.800. 1.800. Kok milih ini Akiyama daripada mungkin benih-benih lain, kan banyak tuh di sana. Kenapa ini Mbak? Niki kan kula milih niki kan bibite niku waune pas kula teng begitu. Nggih, nika sae. Terus pas niki kan winae pas sing ageng niku Akiyama niki to. Tapi mandang kula tanem kok niki kok hasilnya nggih sae. Terus isine kathah. Terus tahan virus. Katanya mboten enten sing layu ngoten to. Oke. Terus mau tanam lagi gitu. Ini saya sudah nambah tanam lagi. Oke. Jadi gini, ya, tadi intinya itu kata Mbak Eni waktu memang membutuhkan benih ya waktu itu, datang ke Pengipo, dan kebetulan di sana yang bagus-bagus itu ya benih Akiyama ini lah, dicobalah benih Akiyama ini yang sesuai dengan usia tanamnya waktu itu. Dan alhamdulillah kok beberapa bulan berjalan sudah bagus, terus kemudian beli lagi kan karena di lahan yang lain juga sudah persiapan tanam gitu ya Mbak. Boleh saya tanya-tanya dari awal ya Mbak ya, kira-kira pas ingat ya dulu waktu olah lahannya? Olah lahannya dulu pakai apa aja nih? Pakai dasarannya pakai kristal sama pakai ditaburi dolomit sama Ponska. Oh ya, kristal, dolomit sama Ponska. Dan kristalnya 30 karung. Dikasih 30 karung. Ponskanya 30 kilo dulu. 30 kilo aja. Dolomitnya 4 karung aja. Oke. Masih ngerit itu ya sebenarnya. Dan tumbang sari memang dari awal. Iya, dulu ada sayuran centol, bangkol, sama kacang ini. Yang pojok-pojok ini dulu ada kacang panjangnya. Oh, waktu dari awal memang dari awal. Iya. Oke, sampai sekarang saya lihat ini terakhir bangkul. Masih ada bangkulnya ya. Berapa HST sih ini usia tanamnya? Ini 5 bulanan, Mbak. Oke. Untuk jarak tanamnya sendiri, jarak lubangnya itu 45. Oke. Mata 5 cabai semua, sedangkan yang di bawah-bawahnya kan ada sayur-sayur ya, bukan cabai. Oke, siap. Padahal tanamnya pas musim hujan. Terus-terusnya. Dulu kan kembang yang lainnya kan pada gagal bangkulnya, soalnya kan kehujanan terus kan Mbak.
nggak begitu bagus gitu. Tapi Tapi cabenya cabenya ya alhamdulillah bagus. deh. Oke, ini saya lihat kan ada pohon singkong nih di samping-samping ini. Nggak takut kalau nanti itu jadi teduh terus jadi lembab gitu nggak, Mbak? Kan lembab jadi jamur nih, jamur jadi layu gitu. Mboten niku Mbak, mboten mempengaruhi gen ketahanane Kelayu. cabene niku mboten. Mm-mm. Wong masalah kan niku lek tak paringi kleman niku wong damel ngombor sapi to Mbak. Oh, buat makan sapi. Oh, jadi di rumah itu tanam rawat sapi juga. Iya, Oh, rawat sapi dan jenengan juga ngaritin nggak? kerumput Rumput juga. nggih. Aduh ya Allah, punya berapa sapi, Mbak? Kale. Oke, berarti ini Mbak Eni kesehariannya selain dari merawat 4 lahan sama suami, juga ada merumput juga. Kerumput nggih. Oke, terus ngurus rumah juga. Iya, Alhamdulillah kesibukannya berarti ya. nggih. Balik ke olah lahan lagi ya, Mbak ya. Olah lahan selesai ditutup musa ya Iya, biasanya. ditutup. Dan setelah itu Di spray dulu Ah. pakai dencis itu. dencis. Terus seminggu lagi dikocor pakai HNO yang hijau itu sama Ultradap. Oke. Terus Udah ya? 10 hari lagi dikocor lagi. Sama? Oke. Sama itu sampai bertahap sampai 3 kali. Oh, 3 kali aja. 3 kali. Berarti belum sebulan ya. Iya, sebulanan. Sebulan udah. Habis 10 hari itu 3 kali kan masuk bulan kedua nih. Iya. Nah, bulan kedua Udah tak kocor pakai Ponska. Ponska. Iya. Tahap yang lainnya setelah itu pakai Mantep, Abasel, Supermesh. Oke, dan itu disemprotnya seminggu berapa kali? 1 kali setiap 1 minggu itu Mbak. Seminggu sekali aja. Kan itu kan nanti dilihat kondisi dari pohonnya tuh Mbak. Nek hujan sering gitu, tambah sering gitu nggak? G. Oh, biasanya 5 hari lah, 5 hari. Saya pengen balik lagi ditanya sama tumpang sari yang di samping-sampingnya. Katanya kan kemarin tanam sawi, pas bagus, Sawi bagus. banannya banyak, Mm-mm. bagus. Terus setelah sawi apa? Centol, Centol. kacang panjang, Itu juga udah panen banyak. ada bangkol, ya panen. Dan itu panenannya maksudnya melimpahkan, tapi cabenya kok nggak kalah gitu loh, Mbak. Nggak ada yang Nggak ada. istilahnya itu kerdil, itu nggak ada. Nggak ada. Kan biasanya diserap nih sama sayuran yang udah Terus gede kalah dulu itu gitu nggak- kan. nggak Oke. ada. Padahal kan emang dari kecilnya si benih ini ditanam juga udah ada tanaman lain. Ada centolnya, sebelahnya cabai itu kan ada centolnya. Tapi nggak keserap yang itu juga. Nggak. Tetap pertumbuhannya bagus ya. Bagus semua. Oke. Kenapa sih Mbak ini kok milih tumpang sari? Salahnya kan nek tiang tani nek ming naneme ming cabai tok kan mengke sing ajeng damel tumbas mese nu napa Mbak nek Oh iya. enten centol, enten bangkul kan mengke enten sik damel Panen. tumbas mese ngoten to. Oh iya. Nggih. Mungkin kan karena ini masa pertumbuhan cabai kan juga lama ya. Iya. Nah, sekitar itu kan bisa untuk menyambung beli pupuk-pupuknya dari sayur-sayuran Dari yang di tumpang sari sayuran. tadi. Oke. Terus masuk ke pembuahan bulan-bulan berikutnya. Itu sama perawatannya gitu? Sama. Hmm. Tapi pokoknya yang pakai yang kocornya udah pecah pang niku to mengke di kula imbeti poska set A kalih KCL niku tapi iya. kula ping kalih niku. Cuma 2 kali. Nggih. Mulai 3 bulan itu ya. Nggih. Kalau spraynya juga sama atau beda? Nggih, Ada tambahan? pun ditambahi niku kan 5 macam ya Mbak. Iya, apa? Supermesh, Abasel, terus Mantap tadi. Mantep sama Fortimax. Oh, tambahin 40 meg. Oh, terus buahnya tambah banyak. Tambah banyak, terus bunganya juga tambah banyak, terus nggak ada yang rontok gitu. anti Jadi kerontok. bagus. Oke, siap. Dan ini dengan merawatnya dari awal apa Bapak nggak ikut? Gantian Mbak. Oh, gantian. Gantian soalnya kan digarap kan buatan ming mriki to ada 4 tempat. Oh, 4 4 lahan. nggih. Oke, jadi kadang Bapak ngerjain di sana, Ibu ngerjain di Saya sini. bagi-bagi. Tapi semuanya sama ya, nyemprot juga Iya, gitu. Oh, sama. panen juga. Iya. Kalau panen dibantu siapa ini? Cuman sama bapak sama ibu. Sama Bapak dan Ibu. Kalau anak lagi libur sekolah ya sama anak. Oh, sama anak. Iya. Oke, dan
kadang-kadang kalau yang merawat seperti tanamannya ditali-taliin atau apa itu juga sendiri. Berarti pure dari merasakan dari awal sampai panennya ya. Dari pokoknya gendongi kristal saking mergi mriko. Berarti iya karena ini kan jalannya sing macul kan niki ming bapak kalih niki kalih garwane kula. Bapak sama suami. Nggih. Oh iya. Berarti semuanya tidak ada yang diburuhkan gitu ya. Yang diburuhkan kalau yang banyak yang situ yang bawah grojogan. Situ kan situ kan 23 beki Mbak. Jadi diburuh kene mriko. Oke. Dan ini mungkin nanti jadi inspirasi ya buat teman-teman sekalian yang mau jadi petani. Insya Allah kalau suami istri nanti bekerja sama hasilnya lumayan. Nggih, bisa buat sekolahin anak. Nggih, anaknya sudah berapa? Satu udah umur 16 ya. Alhamdulillah sudah mencukupi kebutuhan ya. Iya. Oke. Kalau selama ini ada apa ya permasalahan nggak sih Mbak di lahan gini? Nggak ada sih Mbak. Nggak ada. Dijalanin nanti ada hama ya atau pakai apa hilang gitu. Ya itu tapi kalau saya cuman pakai yang murah-murah. Oh yang murah-murah. Tapi saya lihat juga bagus kok. Pateknya juga nggak banyak ya. Alhamdulillah mboten kathah patek niki. Kok nek akiyama niku agak tahan tuh Mbak. Maksudnya nggak begitu keserang penyakit itu apa patek itu enggak. Bagus, makanya ini jadi nambah tanaman akiyama lagi ya karena lihat ini ya nambah 23 baru nyoba ini 20. akiyama. Baru ini. Oke, tadi kan kalau mantep tuh kontak ya Mbak ya. Iya. Kalau sistemiknya nggak pakai nih. Nggih betul. Betul nggih. Pokoknya pas niku cabene mulai berbuah itu udah pakai kabriotop. Itu untuk mencegah biar enggak ada pateknya kan Mbak. Ini gini Mbak, kemarin kan pas tanam musim hujan otomatis yang di bawah pohon kelapa tuh saya lihat kelapa banyak di sana juga banyak kelapa, ada pohon nangka gede kan, daunnya banyak, itu otomatis kan kelembapan tinggi nih. Berarti ini nggak pakai perlakuan mungkin kocor triko apa-apa gitu? Enggak. Berarti tetap ya sederhana saja, biasa-biasa saja. Alhamdulillah aman ya Mbak. Oke, katanya kan yang sebelum ini sempat menanam rawit lain ya, walaupun sama-sama yang tahan virus. Tapi ada bedanya nggak sih Mbak? Saya kan jadi penasaran kalau dari jenengan gitu. Nggih, kathah bentene Mbak, nek sing banyak pas bedanya. nanam sing tahan virus sing riyen niku nggih sae tapi nganu mboten tahan ngoten lho, maksudnya enten layune, kathah layune. Tapi banyak layu. Nggih. Terus nek sing niki sing kula nanam akiyama niki menapa isine niku kathah, terus buahnya banyak terus apa pohonnya kan tinggi, terus udah nggak ada layunya. Panennya yuk alhamdulillah parigi sae, angsal kathah. Ini panen-panenan yang kemarin nih Mbak masih ingat ya kira-kira dapatnya ya? Nggih tasih. Kira-kira dapat berapa kilo atau karung lah? Gitu kalau nek saking awal niku sampai 6 kali metik niki nggih kinten-kinten kurang luwih nggih nganu sedosonan 10 kali sampai yang ke-6 kali ini ya. Dan boleh tahu panennya berapa kali berapa hari sekali? Tiap 5 hari Mbak. 5 hari sekali. 5 hari. Nggak merah gitu. Maksudnya kan kalau jenis RM kan biasa ya. Terlalu merah nanti gampang ini katanya lonyot atau busuk gitu kan. Kalau ini yang akiyama ini tahan kok Mbak, enggak lonyot itu gitu. enggak. Oke, berarti 5 hari. Masih kuat ya? Iya. Nggak ada keluhan ini dari pengepulnya? Enggak. Aman. Oke, berarti agak kuat penyimpanan. Ya, pas di pengepulnya ya maksudnya niku niki pas disuntak saking karung niku sae Mbak. Bagus. Nggih beda dari yang lain ngoten toh. Nggih. Mbak, saya pengen tahu dulunya pernah dapat hal yang nyenengin nggak dari tanam cabai? Nggih, enten Mbak. Kula riyen kan naneme nggih sekitar 5.000-an pohon. Itu dulu pas harga 40.000. 40. Nggih, alhamdulillah. Saged nampi sekitar totale sekitar 60 jutaan lah Mbak niku. Nggih, tapi
damel nyekolah ke lare. Oh iya nggak apa-apa. Kan yang penting alhamdulillah dapat Nggih. lumayan ya. Nggih, alhamdulillah. Dan itu dari 5.000 dapat 60 juta dan alhamdulillah bisa untuk menyambung dan modal sampai sekarang aja udah lebih nih berlipat-lipat dari 5.000 bibit sekarang udah berapa? Lebih ya? Lebih banget 15.000 ada sekarang. Ya sekitar Mbak. Sekitar segitu. Jadi bisa diputarkan untuk modal tanam lagi yang lebih banyak. Semoga Dari nanti sawah kembali harganya ke sawah. bersahabat. Nggih. Dari sawah kembali ke sawah nggak apa-apa. Nggih. Itu kan namanya juga merintis ya kan Mbak. Nggih. Oke, sepertinya sekian dulu ya dari kami. Saya juga Mbak Eni dan konklusi dari wawancara tadi adalah buat mbak-mbak sekalian mungkin yang ada di rumah, ibu-ibu yang ada di rumah yang mungkin suaminya bertani, jangan takut buat ikut terjun ya Mbak ya, langsung ke pertanian, nggak apa-apa. Walaupun perempuan tapi insya Allah tetap bisa ya Mbak. Bahkan ngangkat kristal karungan pun bisa ya. Hebat. Dan di sini suami dibantu pun insya Allah terbantu dan bisa lah untuk memutarkan menjadi lebih banyak lagi. Yang tadinya Mbak Eni menanam mungkin 5.000, mungkin sekarang sudah bertambah jadi 15.000. Insya Allah dengan manajemen, katanya kan wanita pinter memanajemen keuangan nih. Mungkin dari situ bisa termanajemen dengan bagus dan insya Allah berkembang lahannya. Walaupun mungkin masih ya mungkin sewa-sewa nggak apa-apa, tapi kan kiranya lahannya bagus banyak dan panennya tambah banyak, nanti bisa untuk memutarkan lagi ya Mbak ya. Iya. Oke, cukup sekian dulu dari kami dan bila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, komen juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.